Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mutiara Nurhaliza Sakinah from SMPN 1 Cibadak, kelas 8F, who will present about recount text. Things we will learn today are, hal yang akan kita pelajari hari ini yaitu the first is definition atau yang pertama adalah definisi, the second is the purpose atau yang kedua adalah tujuan, the third is generic structure atau yang ketiga adalah struktur kebahasaan, the fourth is language features atau yang keempat adalah unsur kebahasaan, and analysis of recount text atau menganalisis dari teks recount. Okay, the first is definition. Jadi yang pertama adalah definisi. Definition of recount text is a text which recalls events or experience in the past. Atau teks recount adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa di masa lalu. For example, like recounting your past experience with your family or friends. Atau contohnya seperti menceritakan kembali pengalamanmu di masa lalu bersama keluarga atau teman-temanmu. Next, the second is the purpose. Selanjutnya yang kedua adalah tujuan. The purpose is to inform, to entertain the audience about experience in the past. Atau tujuan dari teks recount adalah untuk memberi informasi kepada para pembaca mengenai kejadian di masa lalu. Next, the third is generic structure. Selanjutnya yang ketiga adalah struktur kebahasaan. The first is orientation atau orientasi. Orientation is the introduction of the story atau pengenalan dalam cerita. The second is the events atau isi. Tell what happened in a chronological order atau yang terjadi dalam urutan kronologis. And the third is reorientation atau reorientasi. Reorientation is the closing of the story atau penutupan dalam cerita. Next, the fourth is language feature. Selanjutnya yang keempat adalah unsur kebahasaan. The first is using simple past tense atau menggunakan simple past tense. The second is using chronological connection atau menggunakan penghubung kronologis. The third is introducing personal participant atau memperkenalkan pribadi yang The fourth is using linking verb atau menggunakan kata kerja penghubung. And the fifth is using action verb atau menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. And finally guys, we will analyze the recount text. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis. The first paragraph is orientation. Paragraf pertama adalah orientasi. Why? Because it contains the introduction of the story. Karena ini berisi pengenalan cerita. The second paragraph is events. Paragraf kedua adalah isi. Why? Because it contains the chronology of the story. Karena ini berisi tentang kronologi cerita. The third paragraph is reorientation. Paragraf ketiga adalah reorientasi. Why? Because it contains the closing of the story. Karena ini berisi penutupan dari cerita. That's all from me and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.